Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Ini adalah pertemuan ketiga kita, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar ADBO itu sendiri. Apa itu ADBO? Kalian sudah paham ya, bagi yang menyimak materi minggu kemarin ya. ADBO, analisis desain berorientasikan objek. Nah, hari ini pertemuan ketiga ini kita akan membahas fokus kepada objeknya gitu ya, ADBO, yang O-nya gitu ya, objeknya gitu. Nah, di materi ini kita akan membahas tentang objeknya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah yang pertama itu adalah real world versus data world. Nah, yang kedua, kelas dan klasifikasi. Yang ketiga, objek, kelas atau instansi. Kemudian yang terakhir adanya namanya asosiasi. Nah, apa itu kira-kira di dalam sebuah objek? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah real world versus data world. Nah, ini apa? Kalau kita perhatikan dari slide ini, real world versus data world. Yang pertama, seorang analis harus memahami dan mendokumentasikan dunia nyatanya di mana user berada. Kita baca dulu ya. Yang kedua, kemudian membuat produk pada komputer. Yang ketiga, untuk membantu user dalam mengerjakan pekerjaannya. Nah, yang keempat, analis yang efektif harus menjamin sebuah produk pada komputer secara akurat, yang merupakan cermin dunia nyata kebutuhan pengguna. Nah, ini maksudnya apa? Seorang analis harus memahami dan mendokumentasikan dunia nyata. Maksudnya adalah apa yang kebutuhan-kebutuhan yang ada di luar sana. Maksudnya sebuah perusahaan, tolong dong bikinkan ini. Nah, ini kan kita harus memahami apa yang dibutuhkan user di luar sana. Dan kita harus paham bagaimana cara mendokumentasikannya. Nah, seperti itu. Misalnya satu contoh, tolong bikinkan program ini. Misalnya kantor A, misalnya perusahaan A ya. Bikinkan ini, otomatis kalian harus paham dan kalian dokumentasikanlah apa yang dibutuhkan di dalamnya. Kemudian tujuannya kalian yaitu adalah kemudian membuat sebuah produk pada komputer. Nah, kalian harus merancang sebuah produk. Mungkin bisa jadi yang mereka minta adalah aplikasi. Bisa jadi yang minta mereka itu adalah website mungkin, ya kan? Yang penting memudahkan untuk urusan pekerjaan di kantornya, di perusahaannya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah itu untuk membantu user dalam memudahkan pekerjaannya. Nah, kita harus tahu apa yang dibutuhkan perusahaan tersebut, kemudian kita pahami, kemudian kita rancang, kemudian kita buat produknya gitu loh. Nah, yang keempat, analis harus efektif dan menjamin produk komputer. Nah, ini maksudnya apa? Nah, di sini adalah bagaimana sebuah produk itu benar-benar efektif dan benar-benar sesuai dengan tujuannya, gitu loh intinya. Nah, seperti itu. Makanya disebutkan di sini adalah real world. Kita ambil apa kebutuhan yang ada di luar sana. Kemudian kita rancanglah menjadi sebuah data world. Nah, gitu. Ini adalah gambaran secara umumnya seperti itu, teman-teman. Nah, paham ya kira-kira ya ilustrasi yang seperti ini. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, kita masuk di sini nih. The world is full of things. Nah, kalau kita lihat dari sekeliling gambar ini adalah dari apa ini? Ini adalah kumpulan dari objek, gitu ya. Ini objek, ini disebut dengan objek, gitu loh. Ada ini kereta api, gitu ya. Ada manusia, ada binatang, ada macam-macam dan itu juga disebut dengan objek. Nah, seperti itu. Sesuatu hal, objek. Nah, objek adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, di mana objek-objeklah yang menyusun dunia ini. Nah, ini adalah kalau kita melihat dari apa tadi namanya? Bentar-bentar, real world gitu ya. Real world. Nah, apa contohnya yang bisa kita lihat? Mobil misalnya, kereta api gitu ya, faktur, rekening dan lain-lain gitu. Nah, untuk mewakili sebuah objek, ingat sebuah objek untuk diketahui apakah itu objeknya, maka kita butuh yang namanya atribut di dalam objeknya gitu. Nah,
Atribut di dalam objeknya. Bagaimana kalian tahu bahwa itu adalah mobil? Bagaimana kalian tahu bahwa itu adalah motor? Nah, bagaimana kalian tahu kalau ini adalah komputer? Ini adalah laptop. Ini adalah tablet misalnya. Maka kita butuh yang namanya atribut. Apa itu atribut? Yang mendeskripsikan suatu objek gitu loh. Nah, seperti itu. Contohnya mobil, ya kan? Apa yang mendeskripsikan dia bahwa itu adalah mobil? Pasti dia akan ada mereknya, ya kan? Kemudian ada modelnya, kemudian ada tahunnya, ada warnanya, ada beratnya, ada nomor serinya, ada nomor izinnya, nah, ada bentuknya gitu loh, ada roda empatnya yang penting gitu ya, ada roda empatnya. Kalau roda dua tuh motor ya. Nah, seperti itu adalah atribut yang mendeskripsikan suatu objek gitu loh. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian relationship, ada objek, ada atribut, ada juga namanya relationship pada objek. Nah, ini apa nih? Objek ini adalah soal kepemilikannya, hubungannya, yang punya siapa misalnya. Ini mobil yang punya ini. Sebelum dibeli yang punya masih dealernya misalnya, kan seperti itu. Nah, itu adalah relationship-nya. Kemudian ada objek, atribut, relationship. Ada yang namanya behavior, perubahannya. Misal dari mobil tadi tuh kita udah punya atributnya bahwa pengenal mobil tersebut. Kemudian ada relationship-nya yang mempunyai objek tersebut siapa. Yang kemudian yang keempat adanya behavior. Bisa jadi mobil ini dirubah warnanya. Bisa jadi ada pergantian pemilik. Nah, bisa jadi dihancurkan gitu ya mobilnya gitu ya. Bukan orangnya ya. Nah, seperti itu. Jadi ada 4. Ada objek, ada atribut, relationship, dan behavior. Nah, seperti itu ya. Objek adalah suatu objeknya, kemudian atribut adalah yang mendeskripsikan objeknya, kemudian relationship adalah kepemilikannya. Nah, yang kemudian terakhir ada behavior, jika ada sewaktu-waktu ada perubahan dari objek tersebut. Nah, seperti itu. Nih, pada data world, kalau kita bahas tadi itu yang kita lihat dari adalah real world-nya ya, di dunia nyatanya. Kalau misalnya data world, kita mempunyai beberapa jenis record. Misalnya tadi objek tadi adalah kumpulan objek yang bisa kita lihat, ada mobil, ada motor, ada teman segala macamnya yang ada di yang kita lihat di sekitar gitu ya. Nah, kalau misalnya data record, ada data world, itu data-data yang seperti itu tadi itu akan menjadi sebuah record di dalam sebuah data world. Nah, kita mempunyai beberapa jenis record pada komputer di setiap objek dunia nyata. Jadi apa objek-objek di dunia nyata itu akan menjadi sebuah record. Nah, seperti itu di dalam sebuah data world. Nah, kemudian atributnya membawa data untuk atributnya. Maksudnya apa? Apa yang mendeskripsikan dari record tadi. Misalnya seperti mobil tadi, dibikinlah situ nama jenis recordnya itu ada mobil, kemudian atributnya merek, ya kan, model, tahun, warna, berat, nomor seri, dan lain-lain yang mempresentasikan bahwa itu adalah nilai atributnya. Nah, kemudian penghubungnya apa? Kalau di sebuah komputer, di dalam sebuah data world-nya itu akan menjadi seperti foreign key. Apa itu foreign key? Nah, apa itu foreign key? Sesuatu yang unik, dan biasanya ini akan kalian pelajari nanti di basis data. Kalian akan belajar sebuah database, pasti kalian akan mengenal yang namanya foreign key. Kalian akan mengenal yang namanya primary key ya. Kalau misalnya primary key itu adalah nilai unik dari sebuah data. Nah, foreign key adalah kandidatnya. Nah, seperti itu yang akan menghubungkan dari satu tabel ke tabel lain, maka kita butuh yang namanya primary key-nya. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut. Kemudian misalnya tadi ada yang di real world, ada yang namanya behavior. Tadi ya, jika sewaktu-waktu ada perubahan pada objeknya. Di data world juga ada, di komputer juga ada. Nah, apa itu? Contohnya yang biasa kita temukan, ya kan? Ada create, ya kan? Ada change owner, change color, ya kan? Delete. Nah, kalau seperti ini nih, CRUD ya, create, read, update, delete, ya enggak? Sebuah aplikasi yang biasa kalian buat pasti akan ada ini create, read, update, delete. Nah, seperti itu. Nangkap ya kira-kira ilustrasi yang seperti ini. Nah, biar pahamnya lihat nih gambar seperti ini nih. Nah, ini di atas seperti adalah real world-nya, di bawah adalah data world-nya. Nah,
Real world ini mobil nih, ya kan, objeknya, ya enggak. Nah, di sini ada properti biasanya yang kita sebut sebagai tadi atributnya, ya kan, ada mereknya apa, misalnya Toyota. Tipenya apa, dan warnanya apa, merah nih. Ini nih, ya kan. Nah, ini. Nah, kemudian ada metodenya. Nah, ada eventnya. Nah, seperti itu. Eventnya bisa dia pintunya dibuka gitu ya, bisa ditabrakkan gitu ya, bisa didorong ya, yaitu event sebuah mobil gitu ya, dia bisa tabrak ya kan, ya, itu kan tergantung sopirnya. Kemudian ada metodenya. Nah, metodenya dia mobil ini dia akan bisa menjadi metodenya bisa maju mundur. Nah, ya kalian pasti jawabnya cantik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah metode sebuah mobil ya kan, dia bisa maju, bisa mundur, bisa belok ya, bisa berhenti gitu ya. Bukan cantik-cantik aja gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari data wordnya, object form. Nah, kalian pernah lihat ini? Di mana bisa kalian lihat yang seperti ini, tampilan ini? Nah, ini biasa tampilan-tampilan seperti Java ya. Tampilan seperti VB ya, Fox Pro. Nah, seperti ini nih. Berorientasikan objek dia ya. Programnya apa? Dari form seperti ini dia mempunyai properti. Apa aja itu yang bisa kita lihat, itu ada back colornya, border stylenya, captionnya, eventnya apa, kita bisa klik, kita bisa load, kita bisa resize ya, membesarkan atau mengkecilkan sebuah ukuran dari formnya, metodenya bisa dihilangkan, bisa kita move kan, bisa kita show kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa kebutuhan yang ada di reel ini kita rubah menjadi sebuah aplikasi gitu loh, sesuai apa yang dibutuhkan oleh perusahaan di luar sana. Dia butuh, tolong dong, kami punya permasalahan, yaitu adalah sistem penggajian karyawan, berarti masalah adanya di real world. Nah, bagaimana kita rubah apa yang ada di sini menjadi sebuah data word, dan itu tujuannya adalah menjadi sebuah aplikasi komputer yang memudahkan mereka gitu loh. Makanya kita harus jeli objeknya apa yang terjadi di sebuah lapangan gitu. Nah, seperti itu. Jadi sehingga kita paham yang dikerjakan apa gitu, dan itu juga bermanfaat untuk merekanya gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Paham ya? Ini adalah ilustrasi sederhana dari contoh gambar sederhana ini gitu. Kita lanjut lagi. Nah, ini contohnya, aktivitas di dalam perkuliahan. Aktivitas di dalam perkuliahan ada 3 objek pasti di dalamnya. Yang pertama itu akan ada dosennya yang akan memberikan materi perkuliahan. Yang kemudian ada mahasiswanya. Kemudian ada materi kuliahnya apa. Nah, seperti itu. Di dalam sebuah perkuliahan akan ada 3 objek. Ada dosennya, ada mahasiswanya, ada materi kuliahnya. Jadi kita pun adalah objek sebenarnya, seperti itu. Kalau kita kelompokkan lagi, kita detailkan lagi, contohnya dari objek tadi ada 3, ada dosen, mahasiswa, mata kuliah. Kita detailkan, misalnya dosen. Apa yang akan mendeskripsikan bahwa ini adalah seorang dosen misalnya. Atau kita butuh namanya atribut, ya kan? Dosen dia akan mempunyai kode dosen ya. Kalau misalnya di kampus kita mempunyai NIS, juga mempunyai NIDN ya, NIDN biasanya disebut. Apa itu NIDN? Nomor induk dosen negara ya. Nah, kemudian ada yang namanya dosen ya, pendidikannya, latar belakangnya, segala macam. Dan kemudian apa yang bisa dilakukan? Bisa rekam data, update nilai, update materi, memberikan materi. Nah, itu seperti itu contohnya. Nah, seperti itu teman-teman contohnya ya. Nah, kalau kita baca ini, sebuah objek data adalah suatu abstraksi dari beberapa hal di dunia nyata dengan dunia hal yang di bawahnya. Data yang menggambarkan objek dunia nyata dan operasi yaitu kode program yang akan mengakses data tersebut. Nah, abstraksinya seperti itu ya, intinya sama ya, bahwa apa yang kita ketemukan di kebutuhan di lingkungan kita, apa yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan, maka kita pasti akan membutuhkan sebuah yang akan memudahkan mereka di bidang komputer, aplikasinya kah, websitenya kah, programnya kah, dimudahkan, sehingga kita butuh yang namanya kode program untuk membuat sebuah program itu menjadi lebih mudah untuk mereka, seperti itu. Nah, ini dibaca aja ya. Nah, seperti ini.
Dalam pemrograman, data-data di dalam objek akan direpresentasikan dengan variabel atau konstanta, sedangkan perilaku akan direpresentasikan dengan prosedur atau fungsi dan kemudian disebut dengan metode. Objek, ya kan? Untuk mengetahui bahwa objek kita butuh yang namanya datanya, seperti atributnya tadi. Kemudian kita butuh yang namanya metodenya, fungsi, prosedur, ngapain nih objeknya, gitu loh. Nah, seperti itu. Ada tingkatannya seperti ini. Kemudian kita lihat seperti apa itu yang namanya kelas dan klasifikasi, ya. Kelas dan klasifikasi. Kelas adalah kumpulan dari objek-objek dengan karakteristik yang sama. Nah, yang kedua, setiap kelas akan mempunyai sifat, atribut, kelakuan, operasinya, relationship-nya atau hubungannya, dan makna yang sama. Suatu kelas dapat diturunkan ke kelas lainnya, di mana atribut dari kelas semula dapat diwariskan ke kelas yang baru. Nah, jadi kelas pun di sini juga dapat diturunkan menjadi kelas lainnya. Nah, itu seperti apa tuh contohnya? Kita lihat dulu. Nah, contohnya seperti ini. Apa tadi kelas? Ingat dulu, kelas adalah kumpulan dari objek-objek. Ya, ingat, dia kumpulan dari objek-objek. Nah, kita lihat. Nih, ini adalah kelas dari sebuah truk gitu ya. Sebuah apa sih kalau kalian sebutnya ini? Nah, sebuah truk gitu ya. Dia kumpulan dari kelas ini adalah kumpulan dari objek-objek. Jadi di sini ada 4 objek nih dengan truk yang sama gitu loh. Nah, ini adalah yang disebut dengan kelas. Bahwa kelas itu adalah kumpulan dari sebuah objek. Dari beberapa objek ya, bukan sebuah tapi beberapa objek gitu loh. Nah, setelah sebelahnya ada kelas animals ya, kelas binatang, kelas hewan ya. Ini juga disebut dengan kelas kumpulan dari hewan. Nah, bedanya di sini, kalau di sini adalah sama objeknya semua, nah di sini berbeda-beda nih. Nah, dia berbeda-beda di sini. Mana nih tadi? Nah, nih. Ya kan? Ada kura-kura, ada gajah ya. Ya, teman, beda-beda, yang penting mah beda-beda ya, kalian bisa lihat nih beda-beda. Tapi ini juga disebut adalah satu kelas gitu loh, satu kelas binatang gitu loh. Nah, kalau kita lihat lagi contohnya seperti ini. Nah, ini nanti dibaca aja contohnya seperti ini ya kan, bahwa tadi kelas menunjukkan bahwa kelas bisa diturunkan ya kan. Tadi dibahas adalah kelas nanti bisa diturunkan menjadi sebuah kelas lainnya. Contohnya ini adalah satu kelas dari truk karena dia kumpulan dari sebuah truk yang sama. Nah, binatang tadi itu adalah juga satu kelas, yaitu kelas binatang gitu loh. Karena binatangnya banyak, makanya kelas ini bisa diturunkan menjadi kelas lainnya. Nah, seperti itu. Contohnya gajah, dia masuk ke menjadi sebuah kelas gajah sehingga disebut dengan subkelas namanya. Nah, ini gajah apa pak? Ya nggak tahu saya gajah apa ya. Yang penting ini mungkin ini bapaknya, ini mamanya gitu ya, ini anaknya gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan subkelas gitu ya. Nah, ini adalah subkelas. Kelas yang diturunkan itu akan menjadi sebuah subkelas, yang mana kelas tersebut tetap kumpulan dari sebuah objek gitu loh. Nah, kura-kura nih, dia akan menjadi sebuah subkelas kura-kura, ya kan? Ada papanya, ada mamanya, ada adiknya ya, ada kakaknya, ada adiknya gitu ya. Itu benar kakak adik pak, ya nggak tahu saya, contohnya seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman, ya kan? Ada subkelasnya. Nah, seperti itu. Jadi kelas bisa diturunkan menjadi kelas lainnya, yang mana itu berisikan juga kumpulan dari objek-objek juga. Nah, seperti itu ya. Paham kira-kira ya? Paham ilustrasinya seperti ini. Nah, kemudian ini apa nih ya? Ini dibaca aja, nanti kita lanjut lagi. Nah, ini contohnya. Ini contohnya, kalau ini tadi contoh yang general umum, kita lihat seperti ini nih. Misalnya di dalam sebuah perusahaan ya kan. Nih, person atribut. Ya enggak? Atribut dari manusia itu apa sih? Kita semuanya pasti punya nama ya. Kita punya nama. Alamat iya, handphone, nomor HP punya, ya kan? Lahir punya. Nah,
di sini ada apa namanya, jenis kelaminnya apa, ya enggak, pasti semuanya kita bakal sama ya. Tapi jika suatu saat kita akan menjadi seorang customer di dalam sebuah bank misalnya, perusahaan misalnya, dan mungkin manusia lain menjadi seorang karyawan. Nih contohnya karyawan, ya kan. Nah, di sini apa yang ada di dalam customer seperti misalnya balance owning, ya kan, amas out for those overdue nih 30 hari misalnya ya. Wah, bahasa Inggris saya kacau ya. Nah, atribut ini itu tidak akan ada sama seperti yang ada di atribut karyawan ini. Misalnya material status, number of dependentnya. Begitu juga sebaliknya. Apapun yang atribut-atribut yang ada di sini sebagai karyawan di sini, ya, itu juga belum tentu ada pada customernya. Nah, seperti itu nih ilustrasinya. Paham kan? Nangkap kan kira-kira? Nah, tetapi dari kedua objek ini, customer attribute, employment attribute, pasti dia akan mempunyai atribut yang sama. Apa itu? Pasti dia akan mempunyai nama, pasti dia akan mempunyai address, pasti akan mempunyai number handphonenya, ya kan? Nah, iya. Nah, dia akan nah, makanya dia disebut sebagai adalah objek dari manusianya. Kalau misalnya objek manusia, maka dia umum menjadi seperti ini. Tapi kalau misalnya kita pecah lagi, karena manusia juga banyak pekerjaannya, ada di mungkin sebagai karyawan, ya kan, sebagai buruh yang lagi demo-demo sekarang ya, sebagai MPR ya, itu MPR ya. Nah, itu ya. Nah, pasti identitas belakangnya itu akan berbeda di sininya gitu. Walaupun kita sama-sama dan pasti akan mempunyai ini gitu. Nah, ini pasti kalian paham ya, seperti diagram Venn itu ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini nih, ya kan, diagram Venn. Atribut-atribut yang sama pasti akan sama juga, ya kan. Tetapi atribut yang ada pada employment karyawan belum tentu akan ada pada atribut customer. Nah, seperti itu. Nangkap nggak ini kira-kira? Nangkap ya? Ya, moga-moga nangkap seperti itu. Nah, inilah adalah contohnya seperti ini ya teman-teman. Ya, ini pernah belajar kan kalian ini? Yang kalau misalnya dia di data ininya sama, objek ini sama atributnya, objek ini juga sama, pasti dia akan ada di sini nih. Ya enggak? Penggabungan antara duanya seperti ini. Ya kan? Nah, belajar kan? Belajar ini kita di matematika dulu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Kelas dan klasifikasi. Menemukan kelas merupakan aktivitas inti dari OOA ya. OOA itu apa? Nah, kemarin kita udah pelajari itu, yang lihat lagi. Kemudian membangun sebuah kelas diagram. Tambahkan atribut dan behavior di dalamnya. Nah, objek adalah kelas atau instansi. Nah, apa nih maksudnya? Nah, kita lihat. Kelas objek merupakan wadah bagi objek. Dapat digunakan untuk menciptakan objek. Kelas objek merupakan wadah bagi objek. Nah, objek mewakili fakta. Nah, maksudnya apa? Objek juga memiliki atribut-atribut untuk mendeskripsikan objek tadi, gitu loh. Kalau misalnya di sini adalah kelas objek merupakan wadah bagi objek, berarti dia akan menjadi sebuah wadah. Otomatis kalau wadah aja nggak mungkin hanya satu objek di dalamnya, ya nggak? Pasti beberapa objek. Tapi untuk menjelaskan objek tersebut, maka dia butuh beberapa fakta yang akan menjelaskan dari objek tersebut. Paham ya? Paham dong? Nah, paham. Nah, kita lihat lagi. Misalnya kita baca aja dulu ya. Kelas merupakan struktur umum dari objek-objek tertentu. Misalnya saya, Anda, dan yang lainnya adalah objek yang termasuk di dalam kelas manusia. Ya, istilah objek dan kelas adalah dua hal yang berbeda. Iya dong, berbeda. Kalau kelas wadahnya, ya kan? Tapi kalau kelas disebut juga kumpulan dari objek. Kalau objek adalah yang isi di dalam kelas tersebut. Nah, paham ya? Ini ada tingkatannya nih, ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, dalam bahasa pemrograman sering dikatakan bahwa objek merupakan instansi dari sebuah kelas. Nah, iya, dalam program seperti itu, teman-teman. Instansi
Instansiasi ya, bukan instansi ya. Instansiasi merupakan wujud nyata dari suatu objek. Contoh, jika terdapat kelas manusia, maka Udin, Amir, Ali adalah instansi dari kelas manusia. Nah, kita lihat seperti ini. Misalnya kita lihat dari seperti ini nih. Gambar ini. Kelas, definisi dari kelas. Ini kita anggaplah sebuah kelas gitu ya. Yang mana kelas ini juga memiliki atribut-atribut yang dibutuhkan untuk objek-objek di dalamnya, yaitu misalnya BNO ini apa ini? Street, city, area. Metodenya apa yang bisa lakukan? Bisa print, update, dan number of staffnya. Misalnya ini seperti ini kelasnya. Di dalam kelas ini ternyata dia mempunyai data-data seperti ini yang dibutuhkan untuk objeknya. Nah, mana objeknya? Ini misalnya objeknya. Objek pertama, ada yang nama datanya adalah B5, streetnya D22 Deer ST misalnya. Ada city-nya, ada areanya. Itu akan berbeda dengan objek yang ini. Dan akan berbeda dengan objek yang ini, gitu loh. Nah, ilustrasinya itu seperti apa tuh teman-teman? Nah, seperti ini ya, saya analogikan seperti ini nih. Misalnya di kelas kita. Ya. Misalnya di kelas kita. Kita kelas ADBO. Waduh, warnanya warna apa ini? Kita ganti dulu. Ini udahlah ya, warna apa aja lah. Yang penting ada warnanya, dan belum ada juga warnanya ya. Bentar-bentar ya, bentar-bentar teman ya. Ini bagaimana ya? Ini kalau nggak ada juga warnanya, udahlah ya, kalian lihat aja gambar ini. Oh, duh. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, contohnya seperti ini nih gambarnya, ya kan, tentang mendeskripsikan dari kelas dan instansi tadi. Ini kelas kita adalah kelas ADBO. Di sini ada kalian pasti, di sini di kelas kita pasti akan banyak kumpulan dari mahasiswa, ya enggak? Ini mahasiswa, misalnya anggaplah ini mahasiswa. Nah, ya enggak? Setiap mahasiswa ini itu akan pasti mempunyai atribut yaitu NPM, kemudian mempunyai nama, mempunyai alamat, punya nomor telepon, ya enggak? Dan semua objek ini itu pasti akan memiliki hal yang sama, ya enggak? Nih. Nah, seperti itu juga contohnya dari ilustrasi tadi, teman-teman. Gitu loh. Paham ya kira-kira? Nah, bahwa di dalam kelas tadi itu juga mempunyai kumpulan objek yang sama dan datanya juga sama. Seperti itu loh kira-kira. Nah, kita kembali lagi. Nah, seperti itu. Contohnya yang dari sini yang kita tangkap itu seperti itu ilustrasinya, teman-teman. Paham ya, kelas atau instansi ini. Kemudian, ini nanti dibaca aja ya. Ada lagi yang terakhir, yaitu asosiasi. Asosiasi ini apa sih? Nah, kan seperti itu. Asosiasi adalah digunakan untuk menghubungkan antar kelas dengan kelas lainnya. Ya, seseorang dapat mengendarai mobil, pasti juga dapat mengendarai motor ya. Nah, maka kelas orang berasosiasi dengan kelas mobil dan sekaligus dengan kelas motor. Nangkap nggak ini kira-kira seperti apa ilustrasinya? Nah, contohnya seperti ini nih. Contohnya seperti ini. Dia mempunyai sebuah kelas, mempunyai juga sebuah kelas gitu ya. Tapi di kelas ini itu akan ada hubungannya, makanya disebut dengan asosiasinya. Nah, seperti itu. Kalau kita baca tadi nih yang di sini nih, poin ini, maka kelas orang berarti kelas manusia berasosiasi dengan kelas mobil dan sekaligus juga dengan kelas motor. Nah, itu asosiasinya hubungannya seperti apa tuh kira-kira? Nah, kita ilustrasikan lagi. Contohnya seperti ini. Kita hapus ini semua. Misalnya kelas manusia.
Ya, ini kelas manusia ya, manusia. Dia bisa mengendarai objek sebuah kelas dari mobil. Dia juga bisa mengendarai dari sebuah motor. Nah, seperti ini. Ya. Paham ya? Jadi di dalam objek kelas dia juga mempunyai hubungan, teman-teman, ya. Untuk memperjelaskan objek, maka dia butuh yang namanya atributnya. Kemudian dia butuh yang namanya perlakuan dari dalam atribut tersebut apa. Nah, di dalam setiap objek, kumpulan dari objek itu juga ada wadahnya gitu loh. Apa wadahnya? Kelasnya. Nah, paham ya? Kemudian dari kelas ini dia juga terhubung dengan kelas lainnya. Kelas apa? Ya, kelas yang lainnya. Contoh ini adalah satu kelas, ini adalah satu kelas, ini adalah satu kelas. Misalnya, ya kan? Kelas ini kumpulan dari objek. Objek. Saya hapus ya. Kumpulan kelas ini misalnya kelas, ini misalnya kelas, ini misalnya kelas. Ini adalah kelas dan dia mempunyai asosiasi hubungan. Dan di dalamnya, di dalam satu kelas ini juga memiliki beberapa objek. Objek. Sama objek juga. Nah, untuk mendeskripsikan satu objek ini, dia membutuhkan yang namanya atributnya, identitas dari objek ini. Sama, objek ini juga mempunyai atributnya, identitasnya. Ini juga. Ini pun juga gitu loh. Gitu kira-kira. Paham ya? Nah, seperti itulah ilustrasinya. Bahwa sebenarnya ini nggak akan lepas, nanti kalian akan kelas satu kan. Kalian sekarang ada belajar basis data nggak? Kalau ada pasti kalian akan belajar nanti seperti ini. Ya, hubungan. Ya, contohnya misalnya sebenarnya di basis data nanti akan belajar juga ini. Tapi kalau kita sebut ini kelas di dalam apa? Sebenarnya ini sama dengan kelas ini sebagai entitas, ya, entitas. Misalnya ini adalah dosen, ya kan, kelas dosen. Kemudian dia mau dosen, kelas dosen. Kemudian dia adalah mahasiswa, ya. Kemudian di sini ada asosiasi penghubungnya. Ini apa Pak? Misalnya dosen mengajarkan, maka hubungan setiap asosiasi itu butuh yang namanya keterangan hubungannya apa. Contohnya sama seperti tadi, manusia bisa mengendarai mobil, maka hubungannya manusia dengan mobil bisa mengendarai, sama dengan halnya seperti ini, dosen mengajarkan mahasiswa. Atau sebaliknya, mahasiswa diajarkan oleh dosen. Makanya asosiasi butuh keterangan seperti ini. Ya kan? Nah, kemudian dosen. Dosen pasti memiliki sebuah atribut, ya enggak? Atributnya bisa di sini dia mempunyai NIDN, kemudian mempunyai nama, kemudian mempunyai alamat, kemudian mempunyai apa lagi? Nomor telepon, kemudian mempunyai apa lagi? Dan lain-lain misalnya, ya. Sama seperti mahasiswa tadi, entitas dari mahasiswa atau kelas dari mahasiswa, objek dari mahasiswa juga mempunyai atribut, mempunyai NPM, mempunyai nama, mempunyai alamat, mempunyai nomor telepon, dan LL gitu ya, DLL gitu. Seperti ini ilustrasinya, bahwa ya seperti inilah objek itu gitu loh. Nah, nanti di dalamnya juga di sini nanti akan dipelajari juga, nanti kalian di basis data kalian akan belajar seperti ini. Nah, apa itu record? Apa itu? Misalnya apa itu record? Apa itu atribut? Ya kan? Apa itu nanti karakter? Nah, itu nanti kalian akan dipelajari di basis data. Nah, seperti itu juga ilustrasinya mengenai tentang objek di ADBO ini, teman-teman. Gitu. Nah, kira-kira yang kita pelajari tadi ini fokus kepada objeknya. Paham kira-kira teman-teman yang saya ilustrasikan, yang saya terangkan tadi? Paham ya? Nah, tolong nanti disimak baik-baik. Kalau misalnya kurang paham, diulang-ulang lagi videonya ya.
Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau ada nanti pertanyaan, silahkan nanti di komen aja di bawah ya. Kan ada komentarnya. Boleh di Classroom, boleh di YouTube kalian komennya, boleh silahkan. Nah, saya kira cukup ya. Saya kira cukup untuk pertemuan ketiga ini. Besok kita lanjut ke tentang pemodelan, model dan pemodelan ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan pertemuan ketiga ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan saya menjelaskan. Bagi yang kurang paham, diulang-ulang lagi videonya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.